Yang pertama harus kita pangkas keyakinan-keyakinan yang salah, sumbernya tidak jelas. Bukan sumbernya dari agama kita. Sumbernya dari omongan yang ada di kampung. Bahwasanya kalau anak pertama menikah dengan anak pertama akan terjadi musibah. Siapa yang memberitahu semacam itu? Ini berita-berita aneh. Atau jangan menikah dengan orang kampung sana. Atau nanti yang punya weton, jangan, yang lahir Rabu Legi, jangan nikah dengan Selasa Kliwon atau bagaimana. Dan macam-macam. Nah ini nggak ada keyakinan yang semacam itu. Ada keharuman untuk saling menikah itu disebutkan. Kita seorang laki-laki tidak boleh menikah dengan wanita yang mahram, ibunya, kakaknya, adiknya, sepupunya, pamannya. Kalau sepupu boleh, pamannya, ponakannya nggak boleh. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau selagi itu orang lain, kampung manapun, suku manapun adalah sama. Asalkan ahli la ilaha illallah. Maka kita harus pangkas keyakinan-keyakinan yang semacam itu. Mungkin ada berkata, di kampung kami teramat kuat. Sekuat apapun ketahuilah, kita punya keimanan. Islam tidak melarang pernikahan dengan orang-orang seperti itu. Jangan sampai kita patuh dengan sesuatu yang bertentangan atau dengan syariat. Itu kan nggak ada di dalam agama. Tentunya kita tidak boleh ini adalah dalam Islam ya. Tapi pun demikian, jangan salah. Anda tidak boleh merendahkan orang yang percaya seperti itu dari orang yang bukan Islam. Mungkin ada orang Hindu dan sebagainya, mereka meyakinkan suka-suka. Tapi kini kita bicara di wilayah kaum muslimin. Termasuk ibu tadi muslim. Kita bicara itu nggak boleh ibu, hanya semacam itu. Kemudian atau nggak boleh dengan kampung ini. Atau mungkin profesi yang lain. Baik. Kemudian wanita itu dilamar oleh seorang laki-laki. Jawabannya adalah, jika ada seorang wanita dilamar oleh laki-laki yang sudah sekufu dengannya, kemudian orang tuanya tidak menyetujuinya, tapi dengan catatan dan tidak memberikan sodoran pilihan yang lain. Kalau hanya sekedar tidak menyetujui saja, tapi tidak memberikan alternatif pilihan, maka seorang wanita boleh melanggarnya dan dia dianggap sebagai durhaka kok. Karena urusan pribadi. Wanita boleh menikah, karena walinya wali abdel. Keluarganya keluarga yang melarang. Seorang wanita sudah ketemu yang tapi ya itu benar caranya. Bukan karena terlanjur jatuh cinta gandrung sehingga nekat dan seterusnya pura-pura tidak tahu padahal ibunya juga nyodorkan yang baik. Yang jadi masalah adalah ibunya juga nyodorkan yang baik dan ada orangnya. Kemudian dia tidak mau hanya karena pilihannya, karena sudah terlanjur jatuh cinta misalnya, ini yang jadi musibah, kedurhakaan pada orang tua. Kalau ini seorang anak gadis yang baik dengan ibunya, dia punya hajat menikah, ada yang melamarnya, kemudian hanya karena wetonnya beda, wetonnya tidak sesuai, hanya karena dia lahir di kampung tersebut, hanya karena kebetulan dia anak pertama juga, maka kemudian sang ibu melarangnya, nggak perlu dipatuhi yang demikian itu. Karena apa? Kalau memang seorang perempuan memang sudah punya hajat dan dia harus menikah. Ya, seperti itu maka boleh namanya wali yang menghalangi pernikahan. Lalu bagaimana cara berbakti? Ya setelah itu tetap tingkatkan bakti. Karena ini urusan pribadi, hamba Allah. Urusan pernikahan urusan sangat pribadi. Kalau orang tidak dibuka pintu halal masuk wilayah haram, na'udzubillah. Jadi seperti itu. Yang nggak benar adalah seorang perempuan punya calon pandangan, sementara ibunya juga punya calon pandangan. Soleh, sama-sama soleh. Ternyata keras kepalanya seorang anak gadis sehingga sampai melanggar orang tuanya. Ini bahaya sekali. Kecuali memang seorang perempuan punya calon soleh. Punya calon ya. Bukan masalah jatuh cinta, pacaran. Tidak, saya mengatakan calon ada yang melamarkan orang baik. Tentunya orang tuanya punya calon yang tidak baik. Fasik, pemabuk, judi, tidak sholat misalnya. Boleh ditolak. Pilih yang... tapi saya kan melanggar orang tua justru dengan cara Anda melakukan yang demikian ini, Anda menolong orang tua agar orang tua Anda tidak dosa di saat seorang anak berzina. Tapi kalau seorang anak nuruti orang tuanya, saya nggak mau nikah, tapi kepleset dalam keharaman, orang tuanya dapat bagian dosa. Maka kami ingatkan kepada semua orang tua, tolong pegang dengan agama, belajar ngaji. Jangan hanya dengar di kampung katanya nggak boleh. Apalagi lalu diyakini khurafat, nggak boleh. Belajar ngaji. Kemudian setelah itu, hei orang tua, pandang anakmu. Jangan pandang anakmu selamanya sebagai anak, tapi pandang anakmu sebagai seorang wanita atau pria yang punya hajat khusus. Orang tua jangan mempersulit urusan pernikahan anaknya. Dan kami sampaikan juga sebaliknya. Hei anak, jangan pandang ayahmu selamanya sebagai ayah. Jangan pandang ibumu selamanya sebagai ibu, tapi pandang mereka sebagai pria dan wanita yang punya hajat. Mungkin seorang anak punya ayah sudah tidak punya istri, ibunya sudah meninggal. Jangan dilarang menikah. Kalau memang punya hajat. Karena ini hajat pribadi yang tidak bisa diwakilkan pada siapapun.
Dan alangkah banyak seorang anak melarang ibunya menikah lagi, sementara ibunya punya hajat pribadi yang tidak bisa diwakilkan ke siapapun. Hei anak, jangan larang ibu untuk menikah. Dia punya hajat. Jangan pandang ibumu selamanya sebagai ibu, tapi pandang dia sebagai seorang wanita yang punya hajat pribadi. Anak egois. Katanya sayang ibu, tapi ibunya punya hajat pribadi tidak terpenuhi. Enggak boleh alasan cemburu kepada ayah. Ayahmu sudah di sorga, hei anak. Ayahmu sudah dalam kemuliaan. Ibundamu yang harus kau pikirkan. Pikir suami yang benar. Kau nanti takut dapat suami yang jelek dan sebagainya. Ya karena tidak dipilih, sekarang dipilihkan yang baik dong. Agar baik kepada kamu, baik kepada semuanya. Kan begitu caranya. Baik, ini adalah pernikahan kepada siapa? Bukan sekedar kepada anak saja. Pernikahan anak jangan dihalangi ayah. Pernikahan ayah dan ibu jangan dihalangi wahai anak. Karena apa? Haraman zina hari ini begitu mudah dilakukan. Naudzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari sebab-sebab kehinaan. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.